Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Pagi-pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi-pagi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam. Nah, Karena Pak Heru berhalangan, dia lagi sakit, jadi kita diskusi sendiri. Tugas yang kemarin, minggu kemarin. Teman-teman di sini ada yang udah ngerjain belum? Belum. Jujur udah nyoba ngerjain tapi masih bingung di bagian kurva normalnya, Van. Lebih bingung yang sih, lain gimana? makanya Kurva. tidak lanjut dikerjakan. Yang udah coba kerjain bisa dijelasin dulu nggak? Sampai di mana yang kalian udah kerjain itu? Yang belum jelasnya nanti aja. Ada yang bersedia atau aku tunjuk? Gue udah sih setengah. Cuma tuh gak bisa share screen. Ica. Husnul. Tadi katanya udah. Gua nggak bisa lanjut karena bingung. Dari langkah awal aja udah. Jadi Randi, gua udah stuck deh. kalau Randi mana nih Randi? Share screen aja, Nul. Terus, Nul. Nggak ada yang perlu di share screen sih. Maksudnya benar-benar awal banget cuma bikin tabel doang. Iya, kita dari Yang awal. jaringannya bagus, yang di rumah boleh minta tolong share screen itu nggak YouTube-nya? YouTube aja sih kita tonton YouTube aja yuk bareng-bareng. Minta tolong yang sinyalnya bagus. Sumpah ini Coba gua yang apa share screen-nya sebentar. Kemana? Oke, makasih. Bentar. Gue nih boleh nih coba. Udah terlihat belum semuanya? Sudah Sudah pas Tio, udah Tio. Masya Allah. sudah Pak Satrio. Nah, mulai ya dari serasa luringnya. Yuk gas. Dengeran nggak? Suaranya nggak ada. Gimana sih suaranya? Di titik tiga paling atas, titik tiga yang sebelah kanan yuk. Terus share sound. Terus, Share oh, sound. Luring kedengeran belum? online versus offline. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar Kedengeran belum? pelajaran khususnya dalam Excel. Ini Udah ya, sudah udah. dari video sebelumnya, yaitu 10 bulan yang lalu ya, tentang fenomena penilaian by feeling. Kenapa muncul judul ini? Ini inspirasinya dari berita yang sempat viral di media sosial. Jadi ada seorang mahasiswa yang menanyakan pada dosennya kenapa dia dapat nilai amin ya, harapan dia dapat A ya, karena dia untuk mengurus
beasiswa dan seterusnya. Tapi oleh dosen yang bersangkutan malah dapat nilai C. Nah ini kan aneh ya. Mestinya dijelaskan kenapa dapat amin dan seterusnya, ada rincian seperti ini seharusnya ya. Sehingga ini kelihatan ini dapat amin itu karena ini dapat D plus, karena ini dapat C dan seterusnya. Misalnya ini mahasiswa tidak lulus seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan udah di C min ya. Kalau dia tidak masuk, kebetulan tidak masuk waktu itu, maka nilainya menjadi D ya, karena ini kehadiran juga dapat poin. Sehingga dosen tersebut dengan mantap bisa menjelaskan kenapa mahasiswa yang bersangkutan dapat amin, tidak mendapat A misalnya, ini A, ini ada A dan seterusnya. Oke, kembali kepada channel daring Selasa Luring. Berbicara tentang standar penilaian pelajaran, ini tidak lepas dari membicarakan tentang Permenristek nomor 44 tahun 2015 ya, yang berisi tentang khususnya bagian kelima ya, tentang standar penilaian pelajaran. Di situ dikatakan bahwa standar penilaian pelajaran merupakan kriteria minimal. Pasal 1 ya, pasal 2 ada dalam penilaian proses dan hasil pelajaran mahasiswa itu mencakup 6 hal, yaitu prinsip penilaian, teknik, mekanisme dan seterusnya, di mana di pasal 20 ini prinsip penilaian itu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara integrasi. Ayat 2-nya seperti itu, ayat 3-nya otentik sih maksudnya adalah berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa. Objektif didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting juga, akuntabel. Akuntabel ini sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah. Jadi ketika awal perkuliahan biasanya seorang dosen menjelaskan RPS ya, RPS ya, rancangan program semester. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah transparan. Jadi penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk oleh mahasiswa. Itu barangkali kembali ke masalah. Pitera, kulitku mudah terpengaruh oleh cuaca panas. Setelah menggunakan facial treatment essence, sekarang aku tidak terlalu khawatir. Kunci rahasia untuk kulit tampak sebening kristal. Facial treatment essence. Belajar produk manajemen dari nol emang bisa. Gak usah ragu, kita siap bantu langkah awalmu. Standar penilaian ini sebetulnya kalau berbicara tentang standar penilaian, seorang dosen itu memiliki dua pilihan, yaitu menggunakan acuan patokan atau akan menggunakan acuan normatif. Nah, acuan patokan sedikit saya bahas, saya perlihatkan saja ketika saya memberikan pekerti atau pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional di beberapa perguruan tinggi ya, sebagai contoh seperti ini ya, sebagai contoh ini di YARSI misalnya, atau mana dulu ya, YARSI seperti ini YARSI. Di YARSI itu patokan mahasiswa dapat nilai A ketika skornya atau nilainya sudah di atas 75 ya, mulai 75 dapat A. Kemudian di UNAS, di UNAS ini biar kelihatan ya, di UNAS ini 80 dapat A. Kemudian di Trisakti, seperti ini Trisakti, ada hal yang aslinya ini Trisakti, saya lihat di webnya seperti ini Trisakti. Ini ada beberapa hal yang perlu dikritisi di sini. Nah, di sini khususnya tentang nilai atau rentang nilai ini. Nah, ini agak ya ada lambang seperti itu. Begitu pula yang ini ya, ini ya, ini min kan maksudnya, amin. Artinya kalau ada mahasiswa yang mendapat nilai 80 misalnya, itu kategori A atau amin. Begitu pula ke 77 ya, ini bisa masuk di dua tempat ya, 27. Bisa amin, bisa B+. Nah, ini sebetulnya mestinya harusnya seperti ini. Sudah 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan saran untuk diperbaiki seperti ini, sehingga jelas ini. Kalau ini nilainya ada mahasiswa yang dapat nilai 79,999 ya masih amin, karena belum 80, mulai 80 baru amin dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi ini ya, ini di IP Akademi Ilmu Pelayaran. Ini dapat nilai A jika 90 ke atas dan tidak lulus ketika nilainya kurang dari 50. Begitu pula di sistem penilaian di mana nih, Mustopo ya. Nah, Mustopo seperti ini. Ini penilaiannya seperti ini rentangnya ya, rentangnya tidak menggunakan apa ya, lambang pertidaksamaan ya. Mestinya kan lebih enak yang seperti ini ya.
Jadi untuk nilai A itu 85 ke atas, nilai amin mulai dari 80 sampai lebih kecil atau kurang dari 85. Mulai 85 baru A dan seterusnya. Begitu di veteran seperti ini. 85 ya, di UNJ seperti ini ya, di UNJ ini. UNJ nilai A itu kalau 86 ke atas. Nah, kalau kurang 86 misalnya 70 atau 85,999 ya masih amin. Begitulah tidak lulus ketika nilainya kurang dari 46. Nah, ini tentang patokan yang ada di beberapa perguruan tinggi. Pertanyaannya, kenapa beda-beda ya? Nah, sekali lagi AIP tadi 890 sudah baru dapat A, sementara contoh lain di mana YRC, di YRC ini 75 udah A. Nah, di UNJ 86 baru A di UNJ ya. Ya. Kenapa? Karena ini tentang Permendikbud tadi ya, pasal 24 khususnya itu memang tidak menyebutkan atau tidak mengatur hal itu. Di sini hanya mengatur nilai A, B, C, D dan ada nilai antara dan huruf antara. Jadi di antara A, B dan C, kalau huruf antara kan ada amin, B plus, B min, ya itu huruf antara. Nah, itu demikian barangkali yang bisa sampaikan. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya permasalahan jika kita memiliki atau tidak memiliki nilai seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan patokan tadi, maka seluruh mahasiswa itu dapat A ini ya, patokan ya di UNJ, di YRC atau kecuali di AIP ya. Nah, patokan di AIP tadi kan 90 baru dapat A. Nah, nilai minimal 86, nilai maksimal 800. Berarti semua dapat A ini. Kalau menggunakan patokan UNJ ini dapat A semua. Ya, ini patokan semua. Nah, jadi yang jadi masalah dalam penilaian, kalau ada nilai seperti ini, ya, apa yang bisa dikomentari? Yang pertama, kalau dari sisi tes ya, tes yang baik atau evaluasi yang baik adalah yang dapat membedakan mana mahasiswa atau siswa yang pandai, mana yang sedang, mana yang tidak pandai. Nah, kalau seperti ini kan jadi semuanya dalam kategori pandai A ya. Padahal menurut Gronlund itu ya, Norman Edward Gronlund itu mestinya ada di kisaran ini kalau populasinya heterogen ya, tidak jumlah negatif, semua dapat nilai bagus semua. Nah, kalau yang seperti ini kan semuanya bagus semua nih. Nah, ini sebetulnya mungkin soalnya terlalu mudah atau waktunya terlalu longgar sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugasnya, tesnya dengan maksimal. Yang pasti dari sisi standar ketuntasan mungkin sudah dikatakan berhasil. Itu kalau nilainya seperti ini. Ya, artinya kita gunakan patokan oke. Ya. Tapi kalau kita dapat nilai seperti ini, jadi ketika kita mengoreksi hasilnya seperti ini misalnya, nah ini apa yang dapat kita komentari ya, mungkin soalnya terlalu susah, waktunya terlalu sempit. Yang pasti kalau kita menggunakan patokan semua tidak lulus ini, baik mahasiswa UNJ misalnya ini ya, karena mulai 46 ya itu, begitu pula kalau veteran itu lebih kecil dari 40 ya. Nah, seperti ini artinya tidak lulus semua ini. Nah, namun demikian kalau kita tidak punya waktu, kita bisa mengubah nilai ini atau mengolah nilai ini menjadi standar dan normatif. Sekali lagi, kalau dari sisi ketuntasan ini tidak tuntas. Karena apa? Ya karena tidak mencapai apa yang kita harapkan dalam standar kompetensi yang telah kita buat. Nah, kalau yang seperti ini tadi mungkin bisa kita katakan tuntas ya. Nah, kalau yang ini tidak bisa. Oleh karena itu kita akan mengolah atau mengubah nilai-nilai ini menjadi atau menggunakan standar normatif. Maksudnya apa? Yaitu dengan membandingkan nilai-nilai dengan kelompok mahasiswa yang lain atau nilai tersebut dibandingkan dengan kelompoknya. Itu standar normatif. Nah, seperti apa? Nah, kita berbicara kembali lagi kalau dalam penilaian normatif ya, kita bicara kurva normal. Nah, seperti ini. Ya, dihapus dulu ya, dihapus dulu. Ya, andaikan kurva normal seperti ini, itu kurva normal standar itu terdiri dari 6 simpangan baku ya, seperti ini. 6 simpangan baku di 3 di kanan, 3 di kiri seperti ini. Nah, kalau kita akan mengubah nilai tadi menggunakan standar normatif, maka kita lihat bahwa dalam penilaian itu ada angka 0 sampai 10 ya. Artinya ini ada berapa? Ada 11 angka. 11 angka.
Sehingga kalau saya warna pakai yang biru aja ya, perkecil dulu ya. Jadi kalau kita akan mengubah nilai-nilai yang tadi yang kita punya, yang kecil-kecil tadi, maaf, yang ini tadi ya, nah, yang ini tadi, yang kecil-kecil ini, kita jadikan standar normatif. Maka langkah yang pertama yaitu kita gunakan membagi distribusi normal standar ini, yaitu 6 tadi mana ya, 6 simpangan baku ya, warna ini aja ya, warna biru ya, dibagi 11 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita hitung 0,54 ya. Ya, andaikan kita akan bulatkan menjadi 0,5. Misalnya ya, nanti kita bisa mencoba dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan 0,5 dan 0,6. Oke, sekarang kita gunakan pendekatan 0,5. Maka di sini saya buat menjadi 0, setengahnya ya, 0,25. 0,25. Maka jadi seperti ini sekarang ya. Artinya apa? Artinya bahwa posisi nilai 6, nah, atau posisi nilai 5 dulu lah. Posisi nilai ini maaf, ini adalah rata-ratanya, kita anggap rata-ratanya ya. Ini posisi nilai 5 itu di sini ya. Artinya nilai 5 itu mulai dari 0,25 sampai 0,25 posisi dari simpangan bakunya. Artinya 5 posisi di min, 25 kali simpangan baku ditambah rata-rata dan seterusnya, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini masing-masing jaraknya setengah. Nah, yang jadi masalah ini kok ya ini lebar banget ya. Ya, ada masih sisa. Artinya ada ruang yang masih sisa banyak. Itu kalau kita menggunakan 0,5 sehingga rentangannya menjadi seperti ini. Bahwa nilai 5 itu rata-rata ditambah atau dikurangi 0,25 simpangan baku, 6 itu ditambah 0, Guys, sampai sini ada yang udah paham belum? Atau ada yang mau ngejelasin nggak? Atau ada yang mau nanya nggak? Itu bikin kurvanya gimana, Han? Ah, iya Nah, betul. itu betul. Gue juga jujur bingungnya di situ. Saya juga jujur bingungnya di situ. Kayak, kan tadi di kurvanya itu ada ini ya, ada, di kurvanya kan itu udah langsung melengkung ya, yang tadi dicontohin sama Pak Heru. Nah, kalau misalkan melengkung kan biasanya tuh ada datanya dulu buat insert ke bentuk kurva. Nah, itu yang mana gitu loh. Kayak kenapa tiba-tiba bisa melengkung kayak gitu. Terus kan buat data yang tadi simpangannya kan baru ada ketika kurvanya jadi kan, ketika tabel kurvanya jadi ada energi. Gitu. Ada yang mau jawab nggak? Kalau misalkan sepemahaman gue ya, kalau misalkan kurva standar tuh bentuknya gitu. Soalnya gue ada search di Google juga, kurva standar ya bentuknya kayak yang tadi dijelasin bapaknya gitu loh. Jadinya mungkin ya menurut gue, itu tuh emang udah dari sananya gitu loh. Kayak udah ketentuan awal. Tapi tiba-tiba muncul kurvanya tuh gimana caranya? Atau ini deh, mungkin kalau misalkan kurvanya itu cuma penjelasannya, terus langkah awalnya kita yang buat tabel ini, nah ini angka-angka ini kita masukin manual tah. Nah iya tuh angka-angka kayak gitu deh. Tuh buat Angka semua mana? Ini pas banget ini di share screen ini. Ini kan ada tabelnya. Oke, mungkin yang kurvanya mungkin penjelasan secara teori dari Pak Heru. Nah, langkah awal kita untuk memulai ngerjain tugasnya, nah di tabel ini mungkin atau emang harus buat kurva. Boleh izin share screen nggak?
boleh dong, Bil. boleh bilang mau ini nih kayak kasih jawabannya nih. Ya. Udah muncul belum? Udah. Kepahaman saya, kita nggak buat kurva. Jadi tuh kurvanya itu patokan kayak itu emang dari sananya, acuan buat bikin ini si apa namanya? Si apa ya ini rentang ini kan? Ya nggak sih? Nggak tahu juga. Oh ya itu gue juga udah bikin sih yang 30 sama 11-nya itu kan dari ini ya, Bil. Ini kan rata-rata ya. Rata-rata. Rata-rata dari jadi pertama tuh kita buat rata-rata dari data ini kan. Nah, terus sama simpangan baku, ya kan? Nah, itu tuh udah dikasih tahu di YouTube Fire itu udah dikasih tahu kalau misalnya buat angka 10 itu nilainya 2,25 ya. Kan apa rentangnya? Ya nggak sih? Iya kan? Seterusnya Iya kan? betul. Kenapa? Iya betul betul lanjut. Iya, betul, Nabil. Bil, gue mau nanya boleh nggak? Tahu. Enggak, gue mau nanya. Itu kan gue juga udah bikin nih tabelnya kayak gini. Terus udah buat si simpangan sama rata-ratanya sama. Tapi buat yang di rentangnya 55,02 ya sama yang 63,277 dan ke bawah, boleh boleh tolong ditampilin nggak, Bil, itu gimana Jadi cara tuh, awalnya? cara awalnya itu kan kita kan Makasih, buat Bil. ini kan. Ya, bentar. Pertama kan kita udah tahu nih rata-rata simpangan baku sama ini kan kita masukin sendiri kan yang 2,25, 1,75 ya kan? Iya. Ya. Nah, terus caranya kita yang buat angka 10 ini sama dengan ini ditambah ini dikali ini apa rata-rata ditambah yang 2,25 itu dikali 11 dikali simpangan baku. Nah, itu kan kita kan mau otomatis mau apa ya mau diblok ke semuanya kan. Jadi kan kalau kayak kita enter, kita ke bawah, kita apa? Kita iniin hasilnya kayak gini kan. Jadi buat yang ini kita absolutin. Nah, absolutin itu F4 kalau di gua F4. Mungkin kalau di apa ya kalau nggak bisa F4 berarti FN F4. Nah, absolutinnya itu yang ini sama yang ini. Yang rata-rata sama simpangan baku. Nanti kita tinggal apa ya kayak udah tinggal ini aja. Tuh. Nah, buat masukin rentang ini ya udah sama dengan 55 aja. Terus sama dengan 55 terus langsung di blok bawah aja gitu sih sepemahaman gua ngeliat YouTube-nya Pak Heru. Nah, buat si sampai rentang yang ini nih 63 itu kita cari dulu dari si yang 3 ini kan kita kan baru sampai 2,25 kan. Nah, berarti tiganya kita cari dulu sama aja caranya. Rata-rata ditambah 3 yang ini dikali 1 gitu doang. Maksudnya kayak gitu. Masih kurang itu ya, kurang masuk ya. Enggak, paham. Kalau ABC-nya, Bil? Kalau ABC ini Hmm, itu ngikutin rumusnya Pak Heru sih. yang panjang banget itu ya? Iya, Tulis manual berarti ya, Bil. tapi ini nggak tahu ya kalau nggak salah sih kayak gitu. Bener. Ini harusnya bener sih, Bil. Nggak Tapi tahu. gue tuh bingungnya di yang inian tuh di bagian kurva sama pas gue nyobain tabel 55,02-nya tuh kayak tadi. Mungkin gue belum di F4-in ya, jadi hasilnya beda. Ya, itu harus diabsolutin di F4-in. Tapi yang F4-nya cuma yang rata-rata sama si simpangan baku biar nanti ke bawahnya tuh kan sama kan. Ini kayak gitu aja. Kalau tabel sih sama ya hasilnya gue juga. Cuma itu yang tadi ABC itu berarti kita coba ngikutin rumus dari Pak Herunya kan ya? Iya, Jadi rumusnya tulis itu manual gitu. itu apa namanya? Kayak ya kita nggak manual sih, boleh manual sebenarnya.
Cuma kalau mau ikutin rumusnya ya udah, rumusnya itu if ini, tapi bentar. Salah. Kan if jadi rumusnya itu satu-satu kayak ini jangan lupa di F4-in. Kan kalau yang apa namanya? Kalau yang bentar. If data ini besar sama dengan ini kan buat nilai A. Terus lagi if error. Diulang lagi. Tapi buat satu-satu, jadi kita buat sampai ini. Tuh. Min. Terus if lagi. Lu total ngerjain berapa lama gitu? Lagi. Jadi satu-satu guys sampai yang si E kayak gitu lah. Oke, Bila, makasih. Ada yang itu gak mau ditanyain gak? Bil coba ke Bil boleh kirim ke MP23 nggak, Bil? Apa datanya ininya, form apa file ininya? Iya, atau nggak ke B aja. Bil coba kursornya di 5,55 coba Bil. Kenapa? Ya, pencet di situ. Mau Ini lihat rumusnya lagi? Ah, itu rumusnya itu rata-rata ditambah yang 2,25 dikali simpangan baku, tapi jangan lupa di kunci, misalnya di absolutin. Oke. Iya, Bil, gue mau nanya kan, gue juga udah ngerjain yang tabel ya, cuma tuh gue langsung ngerjainnya di langsung tabelnya gitu loh. Kan kalau lu kan di samping, nah itu gimana cara otomatisnya biar dua-duanya langsung gitu? Hah? Bentar, apa? Ini kan, nih, kan ada tabel nih. Nah, gue tuh langsung itu di tabelnya. Kalau lu kan di sampingnya. Tabel bawah. Itu kayaknya ini Dehan. Itu gimana dah? Otomatis. Maksudnya biar otomatis. Iya, kan lucunya di samping ya. Itu gimana biar otomatis di dalam tabelnya gitu loh. Ini Soalnya gue langsung apa? Misalnya bentar. Ini gue sama dengan ini aja sih. Nanti dari ini ke bawah ya, ditarik. Oh, oke. Berarti kita awalnya kayak misalkan ngisi yang di sampingnya tuh, terus di yang tabelnya kita memang sama dengan, terus klik yang di bagian Iya. itunya gitu ya. Tapi kalau buat rentang yang A ini, kita cari dari yang si rentang 3 ini. Yang angka 3 ini. Dan nanti baru yang ini dimulai dari ini lagi. Si sama dengan ini. Iya, paham. Gue cuma itu kayak itu tuh otomatis gitu ya kan kayak Pak Heru Iya. gue langsung di tabelnya gitu ngisinya. Udah kayak gitu. Thank you, Bi. Cuma gue nggak tahu ya kan yang diminta kan sampai A sampai E. Cuma yang 0 ini nggak tahu. Ya buat aja. Ada yang mau ditanyain gak tuh teman-teman? Mumpung Bilanya masih presenting. Bil.
Coba kursornya di I2 gitu. I2. Mau lihat rumusnya. Iya, mau lihat rumus yang if-nya itu. Bill? Apa nggak dengar tadi? Oh, coba lihat rumus yang if deh. Yang if. Nah, Itu satu, bentar. itu. Sip. Itu tuh satu-satu gitu buatnya. Tapi yang digunain tuh yang 55, itu 49. Tapi jangan lupa diabsolutin. Cuma pengulangan aja rumusnya. Oke. Ini udah ya, stop share screen aja. Ya kan, Jihan. Bentar, gue juga mau nanya lagi nih. Ya, berarti ini tuh kita manual nulis yang tadi rumus Amin itu sampai doang. Yang nolnya nggak usah ya? Gak tahu kan kalau yang di Pak Heru, ya sampai 0. Cuma kan yang ini diminta A sampai E aja. Tapi nggak tahu juga. Makanya bingung. Oh, oke. Thank you. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Oke, teman-teman ada yang mau mencoba menjawab lagi nggak? Kalau nggak ada, sepertinya kita cukupkan saja pertemuan pagi hari ini. Cukup, Mul. Terima kasih, Nabila. Thank you, Nabila. Udah nggak ada yang mau nanya lagi kan ya ke Nabila nih, mumpung belum diakhirin nih. Ada yang mau nanya nggak, guys? Cukup, terima kasih Dari aku Nabil. cukup. Oke, cukup ya berarti ya. Ya udah akhirin aja kali. Husnul, doa dong Husnul. Doa apa? Bocah tiba-tiba doa aja. Doa penutup. Oh, udah penutup. Oke. Itu Maul. Kafaratul majlis. Gimana? Oke. Siapa aja Kafaratul boleh. majlis. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya. Makasih juga yang udah on cam, makasih juga yang udah join Zoom. Jangan lupa absen. Balik lagi jangan lupa absen ya. Itu terus eh, salam sehat buat kita semua dan semoga kita bisa paham pelajaran ke depannya. Amin. Oke, akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wa wabarakatuh. yakum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran lakum.